Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NPM 2151020193, Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di video kali ini saya akan menyampaikan edukasi mengenai praktek MLM, contoh MLM syariah dan konvensional, praktek saham syariah dan konvensional, dan produk bank syariah di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Syaifur Rahman, ME/SY. Praktek MLM jika diartikan bisnis MLM atau bisnis multi-level marketing adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Adapun penjual langsung yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan. Mekanisme bisnis multi-level marketing harus memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dan memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung. Yang kedua, memiliki program pemasaran atau marketing plan. Yang ketiga, memiliki kode etik. Yang keempat, melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan. Yang kelima, melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung. Dalam strategi ini, perusahaan mendorong distributor yang sudah ada untuk merekrut distributor yang baru. Nantinya distributor akan mendapatkan keuntungan berdasarkan persentase penjualan mereka dan penjualan distributor yang mereka rekrut. Istilah bagi orang baru yang direkrut oleh distributor disebut juga sebagai downline. Semakin banyak downline yang direkrut oleh distributor, maka keuntungan distributor pun akan semakin besar. Contoh MLM syariah dan konvensional. Yang pertama, MLM syariah. Menurut situs DSN MUI, terkait PLBS perusahaan MLM dengan sertifikat halal tersebut diantaranya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, PT Singalangit Jaya atau TIENS, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT UFO BKB Syariah dengan merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009. Sebuah perusahaan MLM akan dianggap sesuai dengan syariah apabila memenuhi 12 persyaratan yang ditentukan oleh DSN MUI. Selanjutnya, MLM konvensional. MLM konvensional kini ada banyak sekali bisnis MLM yang dijalankan oleh perusahaan, baik perusahaan tersebut terkenal maupun tidak. Berikut adalah beberapa contoh dari bisnis MLM yang masih bertahan hingga kini, yaitu ada Oriflame, Tupperware, Herbalife Nutrition, dan Young Living. Selanjutnya, praktek saham syariah dan konvensional. Saham syariah, saham dalam bahasa Belanda disebut dengan Aandeel, dalam bahasa Inggris disebut dengan share, dalam bahasa Jerman disebut dengan aktie, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan action. Semua istilah tersebut mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti pemilihan sebagai dari modal perseroan. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mekanisme saham syariah di Indonesia pada dasarnya, saham syariah menerapkan prinsip syariah di mana sesuai dengan syariat pedoman umat muslim. Pada saham syariah, mekanisme perdagangan saham di BI disesuaikan dengan prinsip BAI al-Musawwamah, yakni sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, dan mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40 atau DSN MUI 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pasar modal syariah dalam konteks saham syariah pada dasarnya tidak boleh mengandung transaksi ribawi, transaksi gharar, dan tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Selanjutnya, saham konvensional. Saham konvensional merupakan saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Saham konvensional ditandai dengan transaksi yang mengandung bunga, mengandung transaksi yang spekulatif,
Aktivitas perusahaan tidak dikategorikan dalam jenis halal atau haram. Dalam perjalanannya, transaksi bersifat manipulatif. Kemudian, untuk instrumen transaksi menggunakan prinsip bunga. Perbedaan terbesar dari kedua jenis saham ini adalah penggunaan prinsip syariah pada saham syariah, sementara dalam konvensional tidak menggunakan prinsip syariah. Selain itu, perbedaan kedua saham ini juga dari transaksinya yang berbeda. Sebenarnya dalam hal cara bertransaksi saham konvensional dan dengan saham syariah, yang membedakan hanyalah pada macam-macam sahamnya saja. Pada saham konvensional, acuannya menggunakan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Pada IHSG ini akan tertera grafik kenaikan atau penurunan pasar investasi secara global. Cara menilai saham itu menjadi syariah adalah suatu emiten dapat dikatakan sebagai emiten dengan efek syariah jika kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, emiten tersebut juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank maupun pembiayaan berbasis bunga. Selanjutnya, produk bank syariah yang ada di Indonesia. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah, sedangkan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya, misalnya internet banking. Yang kedua, ada deposito syariah. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Yang ketiga, ada gadai syariah atau rahan. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Contohnya gadai emas dan lainnya. Yang keempat ada giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya ada pembiayaan syariah atau leasing. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Baik, itu tadi video edukasi dari saya mengenai praktek MLM, contoh MLM syariah dan konvensional, praktek saham syariah dan konvensional, dan produk bank syariah yang ada di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.